Tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Pernyataan Saudara Bambang saya bilang lucu, geli, dan jijik. Kok Jokowi yang jadi bulan-bulanan? Ini ada kerangka berpikir yang keliru, menyesatkan publik, sesat ya. Jadi kenapa saya baru menggugat hari ini? Karena saya baru dapat kuasa dari Bambang Tri gitu loh. Jadi saya katakan kepada KSP, kenapa saya baru gugat hari ini? Karena saya baru dapat kuasa gitu. 3 Oktober 2022 itu pula saya langsung daftarkan dan saya langsung mendapat nomor perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gitu loh. Nomor perkara 592/PDTG/2022/PNJKTPST. Saya mau bilang supaya jangan terjadi distorsi, Bapak. Jangan kita terlalu maju, jangan kita terlalu enak seenak perutnya berteriak. Kenapa distorsi, lari masalah ke sana kemari? Bahwa ini kesempatan orang-orang ini terproses, Pak. Jadi orang pemimpin itu terproses. Jangan dibikin begitu. Jangan membuat distorsi ini perkara. Kalian siapa sih? Dan jangan juga terkesan kami ini mengada-ngada gitu ya. Karena kami punya saksi gitu ya, kami juga punya data-data yang kami kumpulkan, dan yang paling penting sebenarnya bukti pelaporan kami diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta Pusat itu menunjukkan syarat-syarat administratif di awal itu terpenuhi, sehingga kami punya hak untuk membela klien kami, walaupun prosesnya tetap ada sebenarnya, tapi belum lagi Anda baca secara detail, tapi membuat pernyataan-pernyataan yang sama dengan tim Anda sebelumnya. Dia baru menemukan bukti-buktinya, kemudian dia susun ya dalam sebuah buku, ya, inteleknya orang, tidak asal ngomong, ada bukunya gitu loh. Ya hanya bicara saja, tidak bikin buku. Klien saya Bambang Tri ada bukunya. Harusnya buku paling tidak dibantah dengan buku, bukan hanya sekedar logika kenapa nggak dari dulu. Staf kepresidenan dalam hal ini tenaga ahli ini sentral di KSP malah mengungkapkan pernyataan-pernyataan dan lagi-lagi tanpa membaca terlebih dahulu. Jadi tolong membaca juga Pak gitu ya. Apalagi ini sampai berpotensi gugatan balik ya, silakan aja gitu ya. Karena kami menggugat, Anda menggugat, kan ada juga salurannya. Gugatan balik, rekonvensi gitu ya. Rekonvensi, silakan. Ali Mokhtar Ngabalin tenaga ahli ya, kantor KSP Presiden mengklaim siap. Oke, Ngabalin juga bilang ia menunggu di istana, dia mengklaim akan mempersilahkan masuk ke dalam istana untuk bincang mengenai hal ini. Kami tunggu supaya bisa beri pencerahan, supaya kita bisa beri pencerahan. Jangan cuma teriak-teriak doang. Wah, itu kata tudingan dari Ngabalin. Ente kan ulama bersorban ya kan, sakti mandraguna, sono kasih pencerahan ke presiden. Jokowi digugat soal ijazah palsu istana kalau tak disertai bukti gugatan mengada-ada. Dilansir dari Kompas.com Jakarta, staf Presiden Bidang Hukum Dini Purwono memberikan tanggapan soal Presiden Joko Widodo yang dilaporkan ke PN Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019. Menurut Dini Purwono, mengajukan gugatan adalah hak warga negara, hanya saja harus disertai dengan bukti yang kuat. Kalau memang merasa memiliki bukti yang cukup sebagai dasar gugatan, silahkan nanti disampaikan dalam proses pengadilan, ujar Dini dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan. Namun, apabila penggugat tidak berhasil menyampaikan bukti-bukti nyata dan solid, akan terjawab sendiri nanti bahwa gugatan adalah mengada-ngada karena tidak berhasil membuktikan apa yang dituduhkan. Dan apabila itu terjadi, jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri, katanya melanjutkan. Kemudian, dia menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki semua ijazah asli beliau. Menurutnya hal tersebut dapat dibuktikan dengan mudah, kecuali penggugat mau mengatakan bahwa institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut mengeluarkan dokumen palsu. Kalau terkait hal ini, kami serahkan kepada institusi yang bersangkutan.
melakukan klarifikasi, ujar Denny. Sebelumnya Presiden Joko Widodo digugat ke PN Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019 lalu. Gugatan itu diajukan oleh seorang warga yang bernama Bambang Trimulyono dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Selain Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah KPU, MPR, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, petitum pertama dari gugatan adalah meminta hakim mengabulkan seluruh gugat. Dalam petitum kedua, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Sementara dalam petitum ketiga, penggugat minta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden. Adapun proses perkara ini baru memasuki tahap pendaftaran, belum diketahui kapan sidang perdana akan digelar. Jokowi digugat soal ijazah palsu, KSP wanti-wanti potensi gugat balik. Dilansir dari Detik News Jakarta, Kantor Staf Presiden merespon gugatan terhadap Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan tudingan ijazah palsu. KSP mewanti-wanti pihak yang mengajukan gugatan untuk tidak menyebar kebencian. Ade Irfan mengaku belum membaca detail mengenai gugatan tersebut, namun dia menegaskan gugatan terkait ijazah palsu itu tak terkait dengan fakta yang sebenarnya. Kalau dia sangkakan ada ijazah palsu Pak Jokowi, ini kan bisa terbantahkan kenapa Pak Jokowi itu sejak menjadi wali kota persyaratan itu kan dimasukkan. Itu kan jadi persyaratan. Nah, kenapa pada saat itu dia tidak lakukan atau dia nggak tahu atau dia bagaimana? Ujar Ade Irfan. Dia juga menegaskan KPU tidak asal-asalan menerima berkas persyaratan calon di pemilu. Ade Irfan yakin pengadilan bakal menolak gugatan terhadap Jokowi soal ijazah palsu. KPU kan tidak bodoh lah atau tidak orang asal lah, sejak wali kota 2 periode, gubernur presiden persyaratan itu kan tidak berbeda. Apa korelasinya dia mengatakan ijazah palsu terhadap fakta kenyataan yang ada, imbuh Ade Irfan. Kita lihat saja nanti di pengadilan apakah pengadilan menolak atau menerima, tapi saya yakin menolak. Itu tadi beliau pada saat pendaftaran menjadi wali kota persyaratan itu ada. Dan itu sudah diverifikasi dan dilolos,kan KPU. KPU mana yang dia mau gugat? Seharusnya kalau mau dia gugat, itu objeknya pada saat dimana? Pada saat pilpres kah, gubernur kah, atau wali kota? Ini kan gak jelas, sambung Ade Irfan. Sebelumnya diberitakan Jokowi digugat ke PN Jakarta Pusat. Gugatan itu terkait dengan tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019-2024. Dilansir SIPP PN Jakarta Pusat, gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Gugatan itu daftarkan hari ini dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan ini, Bambang menggandeng Ahmad Hosinuddin sebagai penasihat hukum. Adapun para tergugatnya yakni tergugat 1 Presiden Jokowi, tergugat 2 KPU, tergugat 3 MPR, dan tergugat 4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan jangan juga terkesan kami ini mengada-ngada gitu ya, karena kami punya saksi gitu ya, kami juga punya data-data yang kami kumpulkan, dan yang paling penting sebenarnya bukti pelaporan kami diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta Pusat, itu menunjukkan syarat-syarat administratif di awal itu terpenuhi, sehingga kami punya hak untuk membela klien kami, walaupun prosesnya tetap ada sebenarnya, tapi belum lagi Anda baca secara detail, tapi membuat pernyataan-pernyataan yang sama dengan tim Anda sebelumnya. Dia baru menemukan bukti-buktinya, kemudian dia susun ya dalam sebuah buku, inteleknya orang. Tidak asal ngomong, ada bukunya gitu loh. Ya hanya bicara saja, tidak bikin buku. Klien saya Bambang tadi ada bukunya. Harusnya buku paling tidak dibantah dengan buku, bukan hanya sekedar logika kenapa nggak dari dulu. Staf kepresidenan dalam hal ini tenaga ahli ini sentral di KSP malah mengungkapkan pernyataan-pernyataan dan lagi-lagi tanpa membaca terlebih dahulu. Jadi tolong membaca juga Pak gitu ya. Apalagi ini sampai berpotensi gugatan balik ya, silakan aja gitu ya.
karena kami menggugat, Anda menggugat, kan ada juga salurannya. Gugatan balik, rekonvensi gitu ya, rekonvensi silakan.